Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bunda. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke materi yang keenam tentang pembelajaran sains bagi anak yang mengalami gangguan. Jika di materi-materi sebelumnya kita membahas konsep pelaksanaan dimensi pembelajaran sains secara umum dan kebanyakan atau memang rata-rata yang dibahas untuk pembelajaran yang normal begitu ya, anak-anak yang normal. Lalu bagaimana konteks untuk penerapan pembelajaran sains bagi anak yang mengalami gangguan? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran sains pada anak yang mengalami gangguan visual. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan visual ini berarti secara langsung ya memang tidak bisa menggunakan indera penglihatannya untuk mengenali suatu objek. Di situ digarisbawahi ya, tidak mampu mengenali indera tidak mampu menggunakan indera penglihatannya untuk mengenali suatu objek. Berarti individu dengan gangguan visual dia bisa mengenali objek dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dengan menggunakan indera perabanya. Misalnya seperti itu. Jadi konteksnya di sini yang mengalami gangguan hanya penglihatannya, tidak dengan pendengarannya, tidak dengan motoriknya gitu ya. Jadi yang mengalami gangguan hanya indera penglihatannya. Nah, untuk pembelajaran sains secara umum tidak diperlukan satu perlakuan khusus. Ya, jadi sama nih penerapannya untuk pelaksanaan pembelajaran sains. Dalam bentuk kurikulumnya pun tanpa harus mengurangi, tanpa harus diadaptasi begitu ya atau disesuaikan. Jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang sama untuk anak-anak yang normal. Nah, kemudian pembelajaran sains dilakukan dengan memodifikasi alat dan bahan, proses penyerapan informasi, pembentukan sikap, dan penanaman nilai dalam aktivitas sains dan kegiatan lainnya, sehingga pembelajarannya bisa dilaksanakan secara efektif. Jadi, karena kurikulumnya adalah kurikulum yang sama, pelaksanaannya sama, lalu perbedaannya terletak di mana? Dengan memodifikasi alat bahannya. Nah, untuk anak-anak yang normal misalnya, kita mau menggunakan gelas ukur nih gitu ya. Tapi biasanya gelas ukur itu terbuat dari kaca. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan biasanya berarti kita bisa mengganti gelas ukurnya dari yang terbuat tidak dari kaca begitu ya. Sehingga itu aman untuk anak-anak begitu ya. Jadi alat-alatnya itu bisa dimodifikasi sesuai dengan gangguan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Kemudian berikutnya, efektivitas pembelajaran dapat dilakukan asal sesuai dengan karakteristik gangguan visual anak masing-masing. Nah, secara medis atau secara ahli bahwa gangguan visual itu berbeda-beda, ada tahapannya begitu ya. Ada anak-anak yang benar-benar tidak bisa melihat, bahkan bayangan saja tidak bisa, tetapi ada juga gangguan visual bagi anak-anak yang dia mampu melihat siluet gitu ya atau bayangan-bayangan secara umum begitu. Jadi sesuai dengan karakteristiknya seperti apa gangguan yang dialami oleh peserta didik, baru guru bisa memodifikasi alat dan bahannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, cara yang mudah untuk mempelajari sains dilakukan dengan audio
kutip yang isinya sama dengan buku-buku sains untuk anak normal. Jadi ketika proses pembelajarannya, karena anak-anak ini tidak bisa melihat, maka secara umum pembelajarannya bisa dilakukan dengan audiotori, dengan memaksimalkan indera pendengarannya gitu ya, secara audiotori. Anak-anak akan mempelajari setiap tahapan, setiap langkah-langkah yang biasanya didemonstrasikan oleh guru, tapi ini diganti dengan audiotori atau dengan cara mendengarkan ya. Jadi anak bisa membayangkan seperti apa selama penjelasannya yang disajikan memang secara detail. Nah, kemudian selain menggunakan atau konsep pembelajaran dengan auditory, anak-anak juga bisa menggunakan huruf braille. Nah, huruf braille atau buku dengan menggunakan huruf braille ini diperuntukkan bagi anak-anak yang sudah bisa membaca. Jadi selama anak itu belum bisa membaca, maka konteks pembelajarannya bisa disajikan dengan konsep auditory, begitu ya. Tetapi untuk anak-anak ini mereka juga diajari bagaimana cara membaca dengan menggunakan huruf braille. Nah, kemudian optimalnya pembelajaran sains bagi anak-anak yang mengalami gangguan visual tergantung dari gurunya. Nah, kenapa tergantung dari gurunya? Karena pendidik atau guru untuk anak-anak yang mengalami gangguan visual itu bukan guru yang khusus. Jadi bisa jadi guru-guru yang normal begitu ya, itu bisa mengajar anak-anak dengan gangguan visual. Kenapa bergantung pada gurunya? Karena tadi loh dibutuhkan satu modifikasi supaya proses pembelajarannya nyaman dan aman untuk anak-anak. Kemudian dilihat dari setting kelasnya juga ya. Harus meminimalkan barang-barang yang ada di kelas supaya apa? Supaya anak itu mobile di dalam aktivitas di kelasnya. Nah, kemudian selain menggunakan auditory huruf braille, metode yang bisa digunakan adalah menggunakan teknik multisensori untuk memahami anak yang mengalami gangguan visual untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran sains. Nah, teknik multisensori ini adalah satu teknik kerjasama antara pendidik, orang tua, dan ahli ya yang mampu menjelaskan kondisi gangguan pada anak tersebut. Jadi gangguan visualnya sudah pada tahap apa dan bagaimana secara ciri-cirinya begitu ya, karena gurunya adalah guru umum, maka guru harus paham dulu nih seperti apa gangguan yang muncul pada peserta didiknya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan orang tua dan ahli supaya proses pembelajarannya bisa maksimal. Itu yang digarisbawahi. Jadi bukan karena gurunya tidak berasal dari guru yang khusus dipersiapkan untuk anak-anak yang mengalami gangguan visual, maka dibutuhkan satu kerjasama yang baik begitu ya antara orang tua dan ahli. Nah, berikutnya adalah pembelajaran sains bagi anak yang terkena gangguan pendengaran. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan visual tadi yang bermasalah hanya penglihatannya, tidak dengan pendengarannya, tidak dengan cara komunikasinya, begitu ya. Tetapi berbeda untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran biasanya diikuti dengan kemampuan berbahasa anak yang tidak maksimal, begitu ya. Karena dia tidak maksimal mendengarkan atau tidak bisa mendengarkan, otomatis simulasi berkaitan dengan bahasanya juga tidak bisa berkembang. Begitu ya. Jadi biasanya untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu kemampuan berbicaranya, kemampuan berbahasanya juga kurang. Nah, anak dengan gangguan pendengaran memiliki karakteristik yang dapat menangkap suatu maksud
atau pesan dengan baik melalui keterampilan membaca gerak bibir pembicara dan simbol-simbol visual. Jadi untuk guru atau anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini, mereka bisa menangkap pesan dari lawan bicaranya dengan membaca gerak bibir lawan bicaranya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara dengan orang yang mengalami gangguan pendengaran, kita tidak boleh berbicara terlalu cepat karena mereka membaca gerak bibir kita. Nah, selain itu, mereka juga bisa melalui simbol-simbol visual. Nah, guru untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, ini guru yang harus atau menguasai bahasa isyarat. Jadi gurunya khusus ya teman-teman ya. Berbeda dengan tadi yang mengalami gangguan visual, itu adalah gurunya sama karena tidak ada keterampilan khusus yang harus dimiliki. Tetapi berbeda untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, guru dituntut wajib menguasai bahasa isyarat. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan peserta didiknya dengan lancar. Begitu. Otomatis gurunya adalah guru-guru yang khusus ya dari pendidikan luar biasa begitu misalnya. Nah, berikutnya kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran sains harus dilakukan secara penyesuaian agar dapat diadaptasi. Nah, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berbeda dengan anak yang normal, berbeda dengan anak-anak yang mengalami gangguan visual. Kalau gangguan visual tadi kurikulumnya sama, hanya metode penyampaiannya yang berbeda melalui audio tape. Nah, kalau untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, kurikulum disederhanakan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan karakteristiknya begitu ya, tidak boleh terlalu complicated karena anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini butuh waktu untuk memahami informasi yang diberikan begitu. Jadi memang ada penyederhanaan kurikulum di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah supaya pembelajaran sains ini bisa dilakukan secara efektif begitu, maka guru harus memilih metode yang tepat supaya anak-anak itu bisa memahami. Jadi ketika menggunakan metode demonstrasi pun guru menjelaskannya harus secara detail. Kemudian memilih eksperimen atau percobaan yang sederhana, yang tidak terlalu complicated, yang tidak terlalu banyak langkah-langkahnya supaya anak-anak ini bisa memahami. Kemudian berikutnya, dengan pendekatan multisensori merupakan pendekatan yang produktif. Jadi sama ya seperti anak-anak yang mengalami gangguan visual tadi, bahwa dibutuhkan nih komunikasi antara guru dengan ahli supaya guru bisa menyampaikan materi dengan baik, kemudian anak-anak juga bisa menerima informasi dengan baik juga. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus bervariasi. Misalnya, ini khusus bagi anak yang sudah bisa menulis ya, menyampaikan ide melalui tulisan menggunakan kartu tugas dan kegiatan yang dilakukan di luar kelas. Jadi untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini, untuk mendapatkan satu pengalaman yang membekas atau afeksi begitu dan mudah diterima, harus menggunakan beberapa metode tadi ya, dengan cara anak itu membaca gerak bibir, kemudian bagi yang sudah bisa membaca menggunakan huruf braille begitu ya, terus menggunakan kartu. Ya, kartu ini biasanya digunakan untuk komunikasi dengan orang-orang di sekitar anak. Kemudian aktivitas pada anak yang mengalami gangguan diarahkan pada eksplorasi sentuhan pada objek. Jadi hampir sama ya untuk mendeskripsikan seperti apa, meskipun mereka bisa melihat begitu, tetapi sentuhan pada objek itu sangat penting supaya apa? Supaya afeksinya menjadi lebih kuat begitu secara umum. Nah, berikutnya, dalam menyampaikan materi, guru hendaknya melafalkan dengan
dengan jelas sehingga anak mampu menangkap bahasa bibir dan ekspresi muka guru akan sangat berguna. Jadi selain membaca gerak bibir dari lawan bicaranya, anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran mereka juga membaca dari ekspresi yang ditampilkan oleh gurunya. Gurunya ini dalam keadaan yang seperti apa ketika menjelaskan? Dalam keadaan santaikah? Gurunya marahkah atau sebaliknya? Begitu ya. Jadi ekspresi guru ini sangat berguna bagi anak untuk memahami informasi. Nah, berikutnya adalah pembelajaran sains bagi anak yang terkena gangguan fisik atau cacat tubuh. Jadi secara penglihatan normal, pendengarannya bagus, cara komunikasi atau kemampuan berbahasanya juga tidak masalah. Yang menjadi kendala adalah terdapat cacat tubuh begitu ya. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, maka kelasnya atau setting kelasnya harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat gangguan atau cacat tubuh pada peserta didik. Misalnya anak-anak ini cacat tubuh pada kaki, di mana sehari-hari mobilitasnya menggunakan kursi roda misalnya. Nah, berarti guru harus men-setting kelasnya itu tidak terlalu banyak barang di dalamnya. Kemudian mejanya harus seberapa tingginya gitu ya, supaya tidak membuat anak kesulitan ketika menggunakan meja tersebut begitu. Jadi harus benar-benar guru paham terkait gangguan yang dialami oleh anaknya. Kemudian, guru harus ekstra memperhatikan gerakan anak yang lambat dan cepat dalam pembelajaran sains. Nah, karena memang tingkat cacat tubuh itu berbeda-beda ya antar satu anak dengan anak yang lain. Biasanya di dalam konteksnya ada yang cacat kaki, ada yang cacat tangan, begitu ya. Maka guru harus paham dan memberikan perhatian terkait kecepatan dan bagaimana proses anak-anak tersebut mencerna informasi. Jadi ini sangat penting. Kemudian kurikulum yang sama seperti anak normal. Jadi karena di sini cacat fisik yang muncul ya pada anak, otomatis kurikulum yang disajikan adalah kurikulum yang sama dengan anak-anak yang normal karena mereka bisa melihat, mendengarkan begitu. Kemudian pembelajaran akan lebih efektif jika di kelas telah dilengkapi dengan alat bantu mobilitasnya secara tepat dan sesuai. Jadi seperti apa gangguan fisik yang dimiliki oleh anak tersebut, maka modifikasi kemudian alat bantu yang digunakan harus sesuai dan tepat. Nah, berikutnya adalah pembelajaran sains bagi anak yang terkena gangguan emosional. Nah, untuk anak yang gangguan emosional ini secara indera penglihatan, pendengaran, bahasa, fisik itu normal. Hanya dia mengalami gangguan atau kurang mampu mengendalikan emosinya begitu. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami gangguan emosional ini disebabkan karena kurang percaya diri, anak mudah takut, depresi, atau sikap penentang. Jadi untuk menutupi kekurangannya, mereka biasanya membuat ulah begitu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian. Walaupun itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat begitu. Nah, secara umum bahwa pembelajaran sains bisa digunakan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami gangguan emosional. Kenapa? Karena dengan melakukan eksperimen, melakukan satu percobaan, ini akan memunculkan rasa percaya diri pada anak. Ya, ketika dia berhasil melakukan sesuatu, dia mendapatkan pujian, begitu ya, sehingga yang semula dia merasa bahwa dia dicueki begitu, nah sekarang dia akan dihargai melalui hasil karyanya. Jadi sains ini bisa digunakan sebagai salah satu terapi bagi anak-anak yang mengalami gangguan emosional. Nah, kemudian menciptakan pembelajaran sains yang melibatkan mereka secara tepat dan wajar sehingga anak merasa bermanfaat dan dihargai orang lagi, bahwa latar belakang anak-anak yang mengalami gangguan emosional itu dia memiliki kekurangan, tetapi dengan
ingin menutupi kekurangan itu melalui hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Dia pengen diakui, pengen dilihat keberadaannya, pengen diperhatikan begitu, tapi melalui hal-hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, ketika diterapkan pembelajaran sains ini bisa digunakan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami gangguan emosional. Nah, baik teman-teman, itu berkaitan dengan pembelajaran sains bagi anak yang mengalami gangguan. Jadi teman-teman bisa melihat penerapan pembelajaran sains bagi anak yang mengalami gangguan itu berbeda-beda treatmentnya, bergantung dari gangguan apa. Gangguan visual, pendengaran, begitu ya. Kemudian cacat fisik ataupun gangguan emosional, itu semuanya bisa menerima pembelajaran sains, hanya treatmentnya yang berbeda-beda. Begitu ya secara umum. Jadi gambarannya bahwa jangan mengira bahwa pembelajaran sains hanya bisa dilakukan untuk anak-anak yang normal. Tidak seperti itu, tapi bisa digunakan atau bisa diterapkan, tetap bisa diterapkan bagi anak-anak yang mengalami gangguan seperti karakteristiknya masing-masing. Begitu ya teman-teman ya, secara umum materi dari saya tidak bisa full seperti biasanya. Kalau di jam terakhir itu mesti hujan gitu ya. Teman-teman mesti mikir, Budwi kok tempat Budwi setiap hari hujan gitu ya. Minggu aja kemarin juga saya tidak masuk kelas karena minggu itu hujan gitu ya. Jadi kadang sinyalnya sudah tidak bagus. Resikonya seperti itu ketika jam ini juga lagi gitu ya. hujannya Bunda. Oh iya, gitu ya Bu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat-sehat terus ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.